Bang Zul, itu benar main togel sampai dapat uang 115 juta. Karena ngerasa udah punya pengalaman lah. Coba buka mata bang. Saya pengen tahu apa sih makhluk apa sih yang bikin pecah itu telur kan. Pengen tahu nih makhluk apa ini. Keluar macam pocong itu bang. Macam pocong cuma dia keluar nggak full penuh seluruh badan itu cuma sebatas ya setinggi saya duduk sila aja. Duduk sila itu saya lihat bang itu dia punya muka tuh busuk bukan main busuknya. Nah ini kan Bang Zul kan bisa dibilang beberapa kali ngelakuin ritual nih ke tempat-tempat tertentu lah yang bisa dibilang keramat. Ada nggak sih setelah Bang Zul itu berhenti main togel itu makhluk-makhluk yang di sana itu sempet datengin Bang Zul atau sempat mampir lah ke rumah Bang Zul gitu, menampakkan diri atau gimana gitu? Sebenarnya saya nggak mau cerita ini bang, terus terang saya nggak mau cerita tapi ya Sedikit aja kali. boleh. Ya sosok nenek-nenek itu bang, ya pada sebelum kejadian ketemu nenek itu anak saya pun sering ngigo apa mimpi ada nenek-nenek dia ajak dia macam begitu bang. Pada saat maghrib itu ibunya panggil dia susah, selain dia ngeliat si nenek itu dia lari sampai akhirnya jatuh dan tangan patah bang. Innalillahi. Jackpot uang senilai 115 juta dari togel online. Malam ini Bang Zul sebagai narasumber akan bercerita tentang pengalamannya ketika melakukan beberapa ritual hingga dia akhirnya bisa mendapatkan uang sebesar 115 juta yang bisa dia gunakan untuk kebutuhan hari-harinya dan juga membayar beberapa utangnya. Dan nanti Bang Zul akan bercerita tentang semua ritualnya dan seperti apa yang dia alami selama dia menjalani ritual tersebut. Langsung aja kita sapa narasumber kita malam ini, ada Bang Zul. Bang Zul, apa kabar Bang Zul? Baik bang. Baik ya. Baik. Bang Zul, itu benar main togel sampai dapat uang 115 juta. Iya benar bang. Saya sempat tembus ya setelah melakukan ritual di makam keramat. Saya tembus angka togel. Total dapat itu 115 juta. 115 juta itu setara gaji kalian selama setahun dan Bang Zul dapetinnya itu dalam waktu satu malam ya Bang Zul ya? Satu malam ritual. Dan yang bikin gue penasaran Bang Zul, gue sering banget denger orang main togel ya dan sering nyari-nyari nomornya itu tempat-tempat aneh-aneh. Kalau Bang Zul sendiri tuh kemarin pas lagi dapat 115 juta itu ritualnya di mana sih Bang? Waktu itu saya ritual di sebuah pemakaman keramat ya, yang benar-benar tua ya pemakaman yang tua, yang batu-batu nisannya aja udah dari batu-batu tahun kapan tahu. Itu saya dibantu dengan penjaga makamnya bang. Jadi dibimbing lah ibaratnya, dibimbing sama penjaga makamnya. Oke, berarti ada yang ngebantu Bang Zul itu untuk ritual. Sampai akhirnya tembuslah di angka 115 juta itu. 15 juta. Nah, buat pasukan Tentara Malam yang penasaran itu lokasinya di mana, lebih baik dengerin podcast ini sampai habis. Siapa tahu nanti di tengah cerita tempatnya disebut sama Bang Zul. Tapi gue nggak menyarankan untuk kalian pergi ke sana ya. Lebih baik kalian kerja kalau mau punya duit banyak. Udah, paling sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu nih buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Bang Zul yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam. Nanti akan dipandu oleh adminnya Lentera Malam. Buat yang belum tahu, Instagramnya itu ada di lentaramalam.id. Bang Zul, udah siap cerita nih untuk malam ini? Siap bang. Gak usah lama-lama lagi, sebelum mendengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Bang Zul, ini kejadiannya tahun berapa dan awal mulanya kenapa sih bisa melakukan ritual ini? Kalau ritual, praktik ritualnya tahun 2021, cuma mungkin berawalnya dari pandemi COVID, wabah corona ya, wabah corona
Ya mungkin coronanya saya nggak kena, cuma kena dampaknya aja Bang. Dampaknya saya yang waktu itu kerja sebagai satpam outsourcing, terkena pengurangan lah ya, pengurangan, dirumahkan ya, bahasa halusnya dirumahkan ya, pada intinya kan dipecat lah karena nggak ditempatkan lagi. Selain pekerjaan sebagai satpam, saya juga punya pekerjaan driver ojol itu Bang. Driver ojol itu juga sama, mungkin teman-teman ojol pada saat itu ngerasain ya Bang ya. Jangankan bonus, orderan baik pun hilang dari aplikasi lah, jadi nggak ada order. Sepi banget ya? Sepi banget Bang. Jadi pada akhirnya saya putusin pulang kampung lah. Bertahan hidup lah ibaratnya. Saya ada uang sisa tabungan, ya itu juga udah ya kepake lah sebagian karena kita selama dari keluar kerjaan itu kita pakai uang itu. Ditambah lagi hasil pencairan BPJS TK tuh yang JHT, kita kumpul-kumpul itu sekitar kurang lebih 9 juta Bang. 9 juta, kita kebetulan di kita punya rumah itu ada tanah sedikit kosong lah, ukuran 2,5 meter kali 5 meter lah, kita bangun warung Bang. Ini rumah di kampung nih? Iya, di kampung, kita pulang kampung itu. Bikin warung, kita jualan kecil-kecilan, buka warung kecil-kecilan, makanan jajanan anak lah Bang. Macam ciki-cikian macam begitulah. Habis itu ya mungkin ini warung bukan nggak jalan ya, jalan emang ya. Cuma karena mungkin warung kecil, terus keuntungannya pun nggak besar lah ya. Sementara kebutuhan sehari-hari kan lebih besar lah. Ya pada akhirnya bukan hanya untungnya, modalnya pun sedikit demi sedikit habis lah Bang. Sampai akhirnya saya punya pikiran ya, awalnya berandai-andai aja kalau saya punya uang banyak lah macam gitu. Saya mau buka usaha warung sembako lah minimal yang agak lebih besar, yang lebih lengkap lah. Nah dari situ saya coba-coba cari-cari di internet begitu. Cari-cari di internet bagaimana cara dapat uang banyak, cara cepat dapat uang banyak lah pada intinya seperti itu. Di situ banyak Bang, ya macam trading ya macam gitu, affiliate lah, referral lah. Sampai ke slot sama togel Bang. Sampai ke slot sama togel, cuma saya lebih tertarik ke togelnya. Ya karena apa? Karena dengan modal Rp1.000 kita bisa dapat, kalau tembus 4 angka bisa dapat 9,8 juta Bang. Dari Rp1.000? Dari Rp1.000 itu togel online ya. Kalau kita tembusnya 4 angka, lain lagi dengan 3 angka atau 2 angkanya itu lebih kecil lagi. Nah itu saya tertarik di situ, saya mulai pelajari itu bagaimana cara mainnya. Saya pelajari, saya mulai main tapi dengan asal terka aja gitu Bang, asal tebak aja, nggak inilah. Nggak pakai rumus-rumus ya, karena biasanya anak togel tuh ada rumus. Nah dari situ saya karena nggak dapat, saya coba-coba lihat di YouTube, banyak tuh Bang konten-konten yang rumus-rumus togel gitu, tapi sama juga nggak ada hasilnya juga. Dari situ saya cari-cari lagi di internet cara mendapatkan angka jitu ya, angka jitu pasang togel. Dapatlah saya satu artikel Bang. Satu artikel itu cara mendapatkan angka dengan mengundang makhluk halus. Medianya itu waktu itu Jalangkung Bang. Coba praktekkan sesuai dengan artikel tersebut ya. Dari persyaratannya itu sesajennya itu kopi pahit, kopi manis sama kemenyan. Di siang harinya tuh sebelum saya melakukan ritual itu saya bikin dulu tuh jalangkungannya ya, bonekanya itu dari ya, macam kepala dari batok kelapa, terus badannya itu, tubuhnya itu dari rangka itu dari belahan bambu. Saya bikin setengah malam, kebetulan kan saya rumah di kampung nih Bang, di kampung itu kan masih banyak kebun lah ya. Ya kebun juga bukan ladang, bukan sawah begitu, cuma kebun ya macam pohon-pohon besar lah ya, pohon-pohon buah gitu, pohon-pohon bambu juga banyak. Nah itu saya coba tengah malam, saya ke kebun, saya mulai ritual tuh Bang. Saya ritual, ya kalau seramnya mungkin seram karena keadaan malam ya, macam suara-suara binatang malam, apalagi gesekan pohon bambu yang seram lah seperti itu. Tapi pada prosesnya saya udah kopi pahitku, kopi manisnya udah, terus apalagi kemenyan udah saya bakar, saya baca mantra sesuai dengan artikel tersebut ya Bang. Sampai jelang subuh tuh nggak ada gerak ini, si Jalangkung tuh nggak ada gerak Bang. Sampai pada akhirnya saya kesal, saya tendang aja itu Jalangkung, kopinya saya minum, saya tendang Jalangkung, saya pulang Bang. Nggak ada hasil. Nah, habis itu saya cari-cari lagi di internet,
dapatlah satu link grup Telegram. Mereka kan banyak cerita pengalaman mereka, ada yang JP Paus kah, ada yang JP 3 angka 2 angka macam begitu. Saya tertarik satu pengalaman yang dia JP 4 angka. JP itu tembus Bang ya? Jackpot ya. Tembus. Itu dia dengan ritual tidur di pohon angker, pohon besar yang angker begitu. Ritual di pohon besar angker. Saya coba komunikasi Japri ya. Secara sendiri sama dia, saya tanyakan caranya bagaimana, ritualnya bagaimana, adapun mantranya seperti apa, saya tanyakan seperti itu. Saya mulai coba tuh Bang. Waktu itu persyaratannya mudah, cuma kopi pahit, kopi manis, macam jelangkung itu aja. Ya, kopi manis sama kemenyan. Kebetulan dari kampung saya itu kan nggak jauh ada pohon besar tuh, yang orang bilang sih angsana ya, pinggir kali. Nah kali itu pun disebutnya kali Ciangsana. Tapi untuk sampai ke sana itu saya melewati sawah Bang. Melewati sawah, jadi posisinya itu kali, sawah, nah di antara kawah sama kali itu pohon besar itu pohon angsana. Nah, kali pun nggak ada air boleh dibilang ya, airnya kecil ya, batu-batu aja kelihatan. Tengah malam ya sekitar jam 10-an lah, saya jalan ke sana, saya coba ritual di sana, saya ikutin apa yang di Telegram itu bilang ya, sampai mantranya pun saya hafal waktu itu. Saya bakar, saya coba, setelah itu saya bakar menyan, saya coba tidur rebah begini Bang, macam begini aja di batang pohon itu, di batang pohon angsana itu. Ya tidur-tiduran nggak bisa tidur Bang ya, selain ya suara ya binatang malam ya, suara air ya mungkin begitulah. Saya coba merem, saya lakukan ritual. Ada suara dari atas Bang, terdengar suara macam orang ketawa gitu, perempuan ketawa. Itu saya coba tengok ke atas, itu makhluk bentuk warna putih. Orang bilang itu kuntilanak mungkin ya, semacam itu. Di atas itu, di pohon itu kan, pohon besar itu. Saya coba tengok ke atas, kuntilanak. Saya bilang memang kita yang undang ya. Saya nggak ada peduli dia kan mau apa saya undang kan. Saya pikir begitu aja. Nah setelah suara itu hilang, itu macam gempa atau apa gitu, goyang itu Bang. Di situ goyang-goyang. Saya lihat ke depan saya itu ada makhluk besar, saya lihat itu sebatas lutut ke bawah aja. Saya nggak sampai lihat ke atasnya. Itu sudah besar, apalagi saya lihat ke atas Bang. Saya nggak tahu besarnya seperti apa. Itu makhluk itu semacam bayangan aja, hitam aja. Besar, macam berbulu gitu, hitam begitu. Di situ baru saya lari Bang. Saya takut ini kalau saya keinjak atau apa, saya nggak tahu jadi apa kan. Saya lari ya lewatin sawah itu, saya udah nggak lewat lagi pematang, lewat sawah aja udah. Tapi saya nggak kapok juga, saya coba cari-cari tahu bagaimana caranya Bang. Ketemu saya teman satu SMA dulu, yang udah lama ketemu ya, udah beberapa tahun lalu ketemu, barulah kita ketemu, kita baru cerita nih ya, bercerita gitu, ngobrol-ngobrol. Dia cerita kalau dia punya bapak tuh, punya orang tua, dulu sempat main SD Bang. Apa tuh? Semacam togel, tapi waktu itu kata dia sih legal Bang ya, ya di tahun 90-an mungkin ya, legal, jadi yang nggak macam sekarang kan. Lotre kali, kayak lotre. Iya macam lotre, tapi pasang angka juga sama. Itu bapaknya berhasil tembus Bang. Nah saya tanya bisa berhasil itu ritual minta angkanya di makam keramat. Saya coba tanya di mana makam keramatnya, dia kasih tahu kebetulan masih satu daerah ya, cuma beda kecamatan aja, nggak terlalu jauh. Nah dari situ saya coba tuh Bang. Awalnya saya cuma survei dulu ke lokasinya, ketemulah sama penjaga makamnya ya, penjaga makam. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan saya terus terang di sana, saya mau coba ritual minta angka togel. Nah si penjaga makam itu ketawa Bang, kata dia itu, saya itu bukan orang yang pertama atau apalah, dia bilang udah banyak yang macam begitu Bang. Sampai akhirnya dia pun nawarin kalau mau dia bimbing ya, dengan syarat kalau misalkan nanti berhasil dia minta 10% dari hasilnya itu. Saya pikir enggak masalah lah. Ayo, syaratnya dia kasih tahu waktu itu apel jin Bang, apel jin daun 5, telur dadara ayam kampung warna hitam. Telur dadara mungkin
Saya juga waktu itu belum paham ya telur dadar itu apa, apel jin itu belum apa, tapi setelah saya tanya-tanya, apel jin itu harganya 4 juta Bang. Terus 4 juta? ya yang daun 5 ya. Terus telur dadar itu telur yang pertama kali keluar dari ayam kampung itu Bang, yang warna hitam itu. Nah terus bunga setaman dia bilang itu ada 4 macam waktu itu, melati, kenanga, sama kantil. Nah yang keempatnya itu irisan daun pandan. Itu saya coba. Nah karena saya setelah tanya-tanya apel jin itu harganya 4 juta tuh Bang, saya bingung juga, nggak ada uang lah intinya ya. Sampai pada akhirnya saya pinjam ke bangke, orang bilang tuh bank keliling ya, macam rentenir itu. Ya. Saya coba pinjam 5 juta tuh Bang. Dikasih pinjam, tapi itu pun nggak terima full 5 juta, masih ada potongan juga dari dia tuh, 5%. Jadi kita terima kurang lebih 4,7 lah dari si bangke itu. Habis itu saya beli itu apel jinnya seharga 4 juta, benar 4 juta. Terus saya cari, namanya di kampung banyak orang piara ayam ya, cari aja ayam warna hitam yang telur pertama itu. Itu telur tuh kalau kita beli satu butir mungkin di warung-warung cuma 4.000 rupiah Bang. Dia minta 100.000 ya, karena kita nyari ya udah kita bayar 100.000 lah, nggak apa-apa. Nah sebenarnya bunga-bunga kita cari di kuburan-kuburan tuh ada orang jual juga ya, kita nggak susah cari. Udah tuh sebenarnya saya datang lagi ke penjaga makam itu ya, kuncen lah ya. Kuncennya itu kita mulai itu ritual. Kita mulai ritual di salah satu makam yang saya pikir itu makam bukan, emang makam udah nggak ada pemakaman baru itu Bang, udah makam benar-benar tua lah. Itu nggak ada yang namanya batu nisan tuh dari macam keramik, marmer atau apa, itu nggak ada. Itu benar-benar full batu ya, batu pun bukan batu kali atau batu, kalau orang sana bilang batu sempur ya Bang. Jadi benar-benar kuburan tua lah. Nah di kuburan itu ada pohon, orang sana bilang jatake Bang, yang buahnya warna ungu tuh. Itu kan besar, rimbun juga di bawah pohon itu. Kita ritualnya di kuburan yang di bawah pohon itu. Nah itu di situ kita ritual. Nah, oh iya satu lagi persyaratannya itu ada kain 1 jengkal persegi, terserah mau warna putih atau warna hitam. Kebetulan saya waktu itu ada kain warna putih Bang. Setelah itu kita ritual dibimbing sama si juru makam itu. Telur ditaruh di atas kain itu Bang, di bawah batu nisan yang posisi kepala itu. Terus di situ setelah baca-baca mantra atau doa apalah saya nggak tahu, kita tabur bunga yang 4 macam itu, sama dia buka itu apel jinnya itu Bang. Itu wanginya benar-benar baru saya tahu Bang, itu wanginya bukan main, melebihi bau kemenyan udah khas ya Bang baunya. Ini lebih khas lagi. Itu wangi bukan main, itu bau apel jin itu. Nah dari situ dia bilang, apapun siapapun yang datang jangan kabur. Dia bilang begitu kan. Nanti dia tinggal dia bilang. Sudah, kalau misalnya takut merem aja. Ya udah saya ikutin dia, apa dia bilang, dia jalan tinggalin saya sendiri. Ya karena saya takut Bang. Saya meram ya. Macam suara-suara orang ketawa cekikikan ya, perempuan ya, suara perempuan ketawa cekikikan. Ada juga yang jerit minta tolong lah. Ya belum lagi binatang malam udah jelas lah ya. Sampai suara yang menggeram gitu kayak begitu udah nggak inilah ya. Saya nggak hero lah, pokoknya saya meram aja sampai dia bilang, si kuncinya bilang sampai telur itu pecah. Nah nanti kalau telur itu pecah, kuningnya itu yang bikin angka, nanti bentuk angka. Nah, saya tunggu sampai telur pecah, saya tetap meram aja, nggak berani buka mata ya. Sampai terdengar tuh suara telur pecah, prakal macam gitu. Buka mata, benar tuh, benar si telur itu pecah di atas kain itu ya, di atas kain itu. Cuma yang saya bingung tuh, itu kuning telur nggak berbentuk angka. Dia berbentuknya semacam kotak begitu, terus ada titik, bukan titik, bulatan kecil-kecil 4 biji. 4 biji. Saya bingung tuh, setengah mati ini apa ini, kata si penjaga makam kan nanti berbentuk angka. Tapi ini bentuknya macam begini, angka berapa ini saya nggak paham juga. Udah saya bungkus pakai kain yang jadi alasnya itu, saya bungkus. Saya jalan keluar, nah si penjaga makam itu ada di pintu makam itu Bang, dia duduk ngerokok begitu. Saya bilang, udah Ki, udah dia bilang, udah Ki, saya bilang. Tapi ini begini bentuknya,
Bentuknya cuma kotak, ada bulat-bulat 4 biji ini begini. Nah dia bilang apa? Nah itu siloka, dia bilang. Saya bilang siloka tuh apa cuy? Pada akhirnya apa ya, siloka tuh semacam orang, dia bilang kalau orang yang suka main tuh tahu siloka itu apa gitu kan. Sebenarnya ya udahlah. Saya cuma emosi aja waktu itu. Emosinya kita pasang angka udah main tebak-tebakan bang, harus lagi tebak gambar macam begitu kan. Kan konyol juga nih saya bilang. Belum lagi saya bilang kalau nggak berhasil ini bayar bank ini bagaimana kan begitu. Sebentar nunggu subuh, kita nunggu pagi kita ke rumahnya si juru kunci itu, juru makam itu, sampai dia tetap cerita begitu, itu siloka, coba maksudnya apa tuh, bentuk apa, segala macam begitulah. Saya tetap aja emosi karena kesal juga nih, nggak berbentuk angka, bentuk apa, gimana saya mau pasang kan begitu. Akhirnya pagi habis subuh lah, selesai subuh saya jalan pulang, itu dibilang ngantuk tapi cuma nggak bisa tidur, kita pikir itu aja, angka itu bentuk apa. Sampai di siang hari dapat berita, yang namanya di kampung ada kejadian itu cepat bang ya. Dapat berita ada mobil angkot terguling ini terbalik begitu. Terbalik. Nah itu saya nggak tahu dari mana, nggak tahu pikiran dari mana lah. Saya berpikir itu kotak pasti angkot, saya bilang. Ya kan karena ada bulatan 4 itu, saya pikir itu roda. Rodanya. Iya, saya pikir begitu aja. Udah saya langsung ambil motor, saya jalan ke tempat kejadian lah ya, ke tempat di mana angkot itu terbalik. Saya catat itu nomor polisinya. Nomor polisinya itu ada angka kembarnya kebetulan. Jadi bukan angka kembar itu, maksudnya ada angka yang sama. Jadi saya contohkan aja, bukan nomor yang sebenarnya, ini 1123. Jadi 1 itu kan kembar. Jadi kalau kita cak lagi itu nggak terlalu banyak deretan angkanya bang. Nah, akhirnya saya pulang, di situ saya cak angkanya itu sampai akhirnya dapatlah 25 deret bang. 25 deret dari 4 angka, 3 angka, 2 angka. Habis itu waktu itu saya mau pasang udah lebih dari jam 2, udah hampir jam 3-an lah ya. Itu jam, karena yang pengeluaran siang itu jam 2, yang orang bilang itu sebut Sydney ya. Sydney itu keluarnya jam 2 aja, saya udah terlambat, saya nggak mungkin pasang. Akhirnya saya tunggu yang jam 11 malam, yang orang bilang itu Hong Kong ya. Saya pasangnya. Nah itu uang sisa ritual itu yang dari bangke itu sekitar 500 ribuan lah saya pegang waktu itu. Saya coba pasang 1 deret angka itu 10 ribu bang. Jadi kalau ada 25 deret waktu itu saya sekitar 250 ribuan saya pasang. Pas jam 11 malam saya juga nggak nyangka entah ini memang hasil ritual atau memang kebetulan bang ya. Keluar tuh bang angka itu. Tembus lah ibaratnya JP Paus, orang bilang kan semua angkanya keluar, dari mulai angka yang benar-benar berderet 4 angka, yang saya bilang Rp1.000 itu dapatnya 9,8 juta itu, kita pasang 10 ribu udah hitung aja 98 juta bang. Itu total saya dapat itu 115-an kurang lebih, 115 juta, 115 juta bang. Itu dari 3 angka yang JP, 4 angka yang JP, 2 angka yang JP, sama angka kagetannya. Angka kagetan tuh yang nomornya, angkanya ada semua tapi nggak berurut bang. Itu yang dibilang kagetan itu. Yang seperti itu, pokoknya total 115 jutaan. Nah itu saya juga nggak lupa sama si kuncen itu. Si juru makam itu 15 juta saya kasih waktu itu kan, dia minta 10%. Nah itu kita tarik uang pun kan lewat e-wallet bang. Kita kan online ya, togelnya online, itu kita tarik itu pakai e-wallet. E-wallet itu dibatasi 1 hari itu maksimal kita bisa ambil itu, tarik itu 10 juta aja. Ya akhirnya ya tiap hari aja kita ambil uang, separuh kita simpan lagi buat di deponya itu ya, buat pasang lagi, sebagian lagi buat hidup. Ya buat modal ritual lagi bang. Saya beli lagi tuh apel jin itu, yang harga 4 juta itu saya beli lagi, selebihnya. Nah tujuan saya kan awalnya pengen punya uang itu buat bikin warung yang lebih besar ya. Tapi pada akhirnya istri sama ibu saya nggak setuju, malah dia marah. Ya hasil dari begitu buat usaha kan nggak mau dia. Ya pada akhirnya habis buat sendiri, kita main di tempat teman, kita jajanin teman lah apalah. Jadi macam bos aja waktu itu bang. Habisin uang sampai akhirnya saya ke si juru makam itu, saya minta ritual lagi karena ketagihan juga bang. Benar itu uang bukan sedikit ya, besar ya. Ketagihan lagi, tapi kata juru kuncinya itu, juru kunci makam itu, dia bilang, iya tunggu 3 bulan baru boleh, dia bilang gitu. Ya selama 3 bulan saya nunggu ya saya tetap pasang, cuma ya
asal tebak Asal aja, tebak ya. aja. Asal tebak aja sampai akhirnya 3 bulan dapat, saya ketemu lagi kunciannya. Kita mulai lagi ritual karena udah saya persiapkan Bang, segala macam ritual persyaratan sajennya itu udah saya siapkan dari awal kan, dari mulai dapat itu. Mulai ritual lagi. Nah, di kejadian ini Bang, ini kan gimana saya ngerasa saya udah pernah ngelewatin ngelihat makhluk-makhluk itu. Nah, kejadian ini kan kalau dari awal ritual sama Bang, seperti halnya waktu pertama gitu. Iya. Kata si kuncian kalau takut merem aja kan, nggak usah. Nah, pada saat itu saya karena ngerasa udah punya pengalaman lah, saya coba buka mata Bang. Saya pengen tahu apa sih makhluk apa sih yang bikin pecah itu telur kan. Akhirnya saya buka mata, ya macam suara-suara perempuan nangis, orang suara menjerit, yang kelebatan di pohon jatake itu udah saya anggap nggak ada apa-apa lah ibaratnya. Habis itu tiba-tiba dari batu nisan yang kepala di bawahnya ada telur juga itu. Ini di belakangnya Bang, di balik batu nisan itu keluar asap putih begitu. Keluar asap putih. Tebal Bang itu asap. Tebal, benar-benar tebal. Itu saya sedikit kaget tapi tetap saya bertahan ya Bang. Saya pengen tahu nih makhluk apa ini. Keluar macam pocong itu Bang. Macam pocong, cuma dia keluar nggak full penuh seluruh badan itu, cuma sebatas ya, setinggi saya duduk sila aja. Duduk sila, itu saya lihat Bang, itu dia punya muka tuh busuk, bukan main busuknya. Hancur, keluar binatang belatung itu. Itu saya bilang, oh ini makhluknya ini mungkin yang bikin pecah telur, saya pikirnya gitu. Nah itu dia macam, habis itu dia macam, kalau saya bilang ngeludah mungkin cuma sekali sembur, kayak nyembur itu Bang. Wah, kayak apa sih, ular kasih bisa itu gimana sih? Itu rasanya panas bukan main Bang. Kena ke muka? Iya, kena ke muka saya persis. Orang depan-depan kan saya duduk sila, dia keluar di batu nisan itu. Itu keluar, itu rasanya panas macam disiram air panas aja. Tapi nggak ada bekas sama sekali. Macam angin aja, berasa angin itu hilang begitu aja. Tapi rasanya macam disiram begitu. Di situ saya lari Bang. Lari ya. Si kuncian tetap ada di pintu masuk makam itu. Saya di sini ngos-ngosan juga kan. Dia tanya kenapa, saya bilang, oh, iya saya ketemu pocong. Dia senyum tuh, kamu melek? Iya, saya bilang, saya melek, saya pengen tahu aja yang bikin pecah telur itu siapa, saya bilang gitu. Akhirnya, saya si kuncian, ya dianggap gagal lah Bang, dianggap gagal pada saat itu sama si kuncian. Ya. Saya pikir, itu udah memang, ya. Saya coba lagi, kata si kuncian, kalau begitu susah lagi, dia bilang gitu. Susah lagi kalau mau ritual, kalau udah gagal semacam itu, ya susah lagi. Ya udahlah, saya lupain tuh si kuncian itu, kuburan itu, makam itu saya lupain. Nah, akhirnya saya main lagi, ketemu teman lagi nih Bang. Dapat tuh teman satu frekuensi lah, dia sama-sama pemasang juga. Sama-sama pemasang. Akhirnya kita sepakat, kita coba minta nomor lagi. Dia yang urus semuanya, saya cuma kasih uang buat modal beli sesajen segala macam. Kita coba waktu itu di satu air terjun ya, cuma kecil ya air terjunnya. Orang bilang curug Bang ya, orang sana itu bilang curug ya. Satu kampung, tapi ke air terjun itu ngelewatin kebun-kebun macam buah-buahan begitulah, macam pohon-pohon itu. Kali dari aliran kali dari air terjun itu. Kita jam 9-an lah kita jalan ke sana malam-malam. Berdua sama teman saya itu. Sampailah di sana ada batu besar. Batu besar, kita duduk di atas batu di depan air terjun itu. Jadi di depan kita tuh air terjun yang curug itu. Teman saya lah ritual di sana, dia baca mantra apa saya nggak tahu. Pokoknya saya temani dia berdua duduk di situ. Sesajennya ya macam kemenyan, bunga, terus dupa dia bakar. Udah gitu. Lama juga tuh Bang, ya macam suara-suara binatang malam udah jelas ya, bikin seram lah. Saat kita ritual itu, tiba-tiba keluar dari air mancur itu Bang, macam harimau ya, warnanya putih cuma, polos putih. Itu lompat begitu kita kaget Bang. Saya sendiri yang saya rasain kaget, saya itu langsung kayak jatuh ke belakang ke air itu. Saya tarik teman saya, pada akhirnya kita lari Bang.
Kita lari, ya yang kita takutkan kan nerekam bang. Dia keluar dari dalam air itu, dari air itu, dari curug itu. Kita lari pulang. Tapi udah tuh nggak berhasil lah pada intinya pada saat itu nggak berhasil di ritual yang pengulangan yang kedua ini. Habis itu kita coba-coba lagi, dapatlah ide lagi di rumah yang udah tua gitu, udah nggak terurus gitu, udah nggak terawat lah, udah nggak ada penghuni lah. Kita coba di sana, teman saya lagi yang ritual lagi, saya cuma kasih dia modal aja uang itu buat pasangnya itu ya, buat apa sesajinya itu. Ritual lagi di rumah itu, berdua lagi sama dia. Pada saat itu ritual tengah malam juga bang, sosok nenek bungkuk, jalan gitu bungkuk, terus dia duduk depan kita lah. Dia tunjuk pakai tongkatnya itu bang. Nah itu saya nggak paham itu tunjukan apa. Nah si teman saya itu malah dia semacam baca gerakan tongkatnya itu bang. Dia ingat itu angka berapa ya. Mungkin di pikiran dia, oh ini angka berapa. Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya mau nggak paham memang itu maksudnya apa gitu. Sampai akhirnya dicari di buku-buku tafsirnya itu kalau nenek itu angkanya berapa, kodenya berapa. Saya kurang paham. Sampai akhirnya selesai. Si nenek juga hilang entah kemana. Saya keluar. Saya tanya, dapat angkanya? Udah dapat gitu. Berapa tahu bang? Berapa deret tahu dari tebak-tebakan angka dia? Kan kita biasanya pasang, emang togel itu ada 6 angka ya, tapi jarang yang 6 ya. Rata-rata 4 angka aja. Kita pasang, cuma dia ada 6 itu, ada yang dia catat tuh ada 6 angka. Nah kita bagaimana ngecaknya ini bingung, uang juga nggak banyak kan, sedikit tuh kalau pasang semua butuh berapa nih, berapa deret tahu, ratusan lebih kan, 100-an itu. Belum lagi kode si nenek-nenek itu di buku tafsir itu berapa kan. Saya bilang, ya sudah, kita coba di siang hari yang Sydney itu kita pasang uang sisa yang hasil kemenangan itu bang, yang ada sisa di depo, separohnya saya pasang di siang hari itu di Sydney itu jam 2 itu, keluar jam 2 itu nggak tembus ya, nggak keluar angkanya sama sekali, nggak keluar sama sekali satupun angka, nggak ada yang masuk ya. Akhirnya saya tunggu, coba mungkin nanti malam jam 11 yang di Hong Kong saya coba pasang lagi, saya habisin tuh bang uang sisa di depo itu, saya habisin, saya pasang semua dan alhasil nggak ada hasil juga. Sama sekali zong ya, pada akhirnya ya cerita ritual saya sampai di situ aja karena modal saya udah nggak ada lagi. Kalaupun saya harus pinjam rente lagi ya, bank itu nggak berani lagi. Berarti Bang Zul sempat megang 115 juta dan akhirnya pun habis di togel lagi buat pasang lagi. Itu jangka waktu dari dapat Bang Zul itu sampai duitnya habis kira-kira berapa lama Bang Zul? Kalau dihitung kurang lebih 5-6 bulan dapat. Ngerasain bang ya. 5-6 bulan ngerasain itu. Dan itu duit was-was aja tuh, nggak tahu kemana tuh. Ya sebagian buat depo lagi ya. Sebagian ya buat gaya hidup tuh kayak bos ya pas lagi. Biaya ritual lagi. Buat ya jajanin teman itu, ketemu teman belaga bos itu. Iya. Karena emang dari istri sama orang tua ya? Istri sama ibu saya. Nggak setuju untuk dipakai untuk modal usaha. Iya, pada awalnya kan saya pengen punya uang ya buat buka usaha itu. Iya. Tapi mungkin karena dikiranya kalau uang seperti itu nggak berkah kali ya. Iya. Karena emang benar juga uang dari judi emang nggak berkah buat usaha, karena pasti ujung-ujungnya juga nggak tahu deh kemana deh itu, hilang lagi. Nah ini kan Bang Zul kan bisa dibilang beberapa kali ngelakuin ritual nih ke tempat-tempat tertentu lah yang bisa dibilang keramat. Ada nggak sih setelah Bang Zul itu berhenti main togel itu, makhluk-makhluk yang di sana itu sempat datangin Bang Zul atau sempat mampir lah ke rumah Bang Zul gitu, menampakkan diri atau gimana gitu? Sebenarnya saya nggak mau cerita ini bang, terus terang saya nggak mau cerita, tapi ya sedikit aja kali. Boleh. Ya sosok nenek-nenek itu bang, sosok nenek-nenek yang terakhir kita di gedung, di bangunan kosong, di bangunan tua itu. Itu kalau saya duduk di warungnya masih jalan sekarang, makanya saya bilang. Jadi warung saya itu kan depannya itu jalan macam gang itu ya. Saya kan duduk di dalam, jadi pas mau maghrib gitu, dia kadang lewat. Ya sepintas saya ingat, itu nenek-nenek yang di gedung itu kan, di bangunan itu.
sempat seperti itu. Nih, saya udah cerita aja langsung ya. Jadi sampai pada akhirnya kejadian yang ya memang di luar dugaan ya, yang kesalahan saya lah. Anak saya kan umur 7 tahun Bang. Umur 7 tahun itu mau maghrib tuh dipanggil-panggil ibunya itu nggak mau. Saya suruh pulang lah, udah mau maghrib ini. Dia namanya main sama teman-temannya itu agak susah gitu kan. Sampai akhirnya ya dia ngelihat si sosok nenek itu. Ya pada sebelum kejadian ketemu nenek itu, anak saya pun sering ngigo apa mimpi tuh. Ada nenek-nenek dia ajak dia macam begitu Bang. Nah itu yang saya bikin, ya kalau saya cerita ini, pada saat maghrib itu ibunya panggil, dia susah, sampai akhirnya dia ngeliat si nenek itu, dia lari sampai akhirnya jatuh dan tangan patah Bang. Ya dari tangan patah itu, ya ada hikmahnya juga dari tangan patah itu, dia berobat, istri saya bawa ke kampung dia punya kampung, berobat, bukan hanya berobat tangannya patah, ya berikut berobat yang ngigu-ngigunya tadi itu. Iya, seperti itunya Bang. Alhamdulillah sih. Ya, dari situ maksudnya biar nggak diikutin lagi atau diapain lagi sama makhluk itu lah. Alhamdulillah. Cuma mungkin dari tangannya aja yang belum total sembuh Bang. Di situ. Wah, akibatnya lumayan fatal juga ya Bang ya, karena sampai anak pun jadi bisa dibilang lah jadi korban ya. Iya. Karena yang mengganggu si anak ini kan bisa dibilang salah satu makhluk yang mungkin itu yang pernah Bang Zul temuin ketika melakukan ritual itu. Iya. Tapi Bang Zul kapok nggak tuh akhirnya? Kapok Bang. Kapok, bukan. Jadi imbasnya ya bukan saya sendiri Bang. Iya. Malah saya dapatkan senangnya aja. Saya dapat uang, dan sementara susahnya. Yang susahnya keluarga malah anak ya. Gitu. Dan itulah pengalaman dari Bang Zul. Buat kalian yang masih suka depo-depo slot, gue saranin untuk berhenti sekarang juga. Karena jujur aja, gue pun selain Bang Zul nih dapat cerita sampai dapat 115 juta. Ada salah satu teman gue juga yang pernah dapat sampai 150 juta, Bang Zul. Tapi dalam hitungan waktu 3 minggu itu duit habis dan sekarang udah banyak utang lagi. Jadi bisa dipastikan kalau kalian main judi itu senangnya cuma sebentar, sengsaranya itu yang panjang. Bahkan kemarin gue sempat dengar berita, pernah nggak Bang Zul dengar berita? Ada perempuan kalau nggak salah kerja di minimarket ya, itu akhirnya dia itu mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Setelah diselidiki ternyata dia terlilit pinjol yang cukup besar, dan pinjol itu ternyata digunain sama dia untuk main slot. Karena biasanya main slot itu udah ketagihan banget tuh, apalagi kalau udah sempat menang ya. Sama kayak temen gue yang sekarang, gue juga nggak tahu tuh itu udah berhenti apa belum, karena dapetnya emang gue aja kaget Bang. Maksudnya 150 juta, gue juga mau dapat segitu kan dalam waktu sehari gitu. Cuman ya pas kita lihat ke depannya, akhirnya ujung-ujungnya susah-susah juga. Dan semoga aja teman gue juga harusnya udah berhenti ya. Karena kemarin gue dengar podcastnya Om Deddy sama Irwandi tuh. Jadi judi-judi slot itu memang menyasarnya itu di Indonesia itu kalangan-kalangan menengah ke bawah Bang. Jadi target mereka emang orang yang ekonominya menengah ke bawah, bukan orang-orang kaya. Dan kalau nggak salah itu ya, sampai hampir 24 triliun perputaran duit judi slot yang ada di online. Dan itu salah satu mungkin duit kalian semua. Dan di mana-mana nggak ada bandar yang mau kalah. Jadi jangan berharap menang dari situ ya. Lebih baik kerja keras sampai bisa sukses. Oke Bang Zul, makasih banget nih waktunya untuk berbagi pengalamannya yang cukup bisa dijadikan pelajaran sama teman-teman ya. Dan mungkin Bang Zul ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan ke penonton sebelum kita tutup podcast ini? Iya, pesan-pesannya ya itu, hindari slot sama togel itu Bang. Segala macam judi lah ya. Iya, segala macam judi ya, apalagi sampai meminta bantuan makhluk halus lah Bang. Jangan sampai lah Bang. Walaupun tadi Bang Zul itu sempat dapat ya, cuman ya jangan ditiru lah, karena nanti ujung-ujungnya juga boncos-boncos juga ya Bang Zul ya. Bahkan sampai bisa kita bilang anaknya pun sampai celaka, dan itu jangan sampai kejadian sama kalian. Oke, paling podcast malam ini cukup segini aja. Sekali lagi thank you Bang Zul udah share pengalaman bisnisnya. Paling gue tutup malam ini, gue Adit dari Antara Malam dan Bang Zul izin pamit. Bye.